Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai tips mengerjakan soal TPS UTBK, di mana pada bagian ke-6 ini kita akan mencoba beberapa soal jika diberikan dua buah pernyataan manakah saja yang cukup. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, langsung saja. Di sini untuk soal yang pertama, tipsnya dalam mengerjakan soal berbentuk pernyataan seperti ini. Jadi teman-teman baca terlebih dahulu soalnya atau yang ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dapatkah panjang AD ditentukan? Berarti kita akan menentukan panjang AD, di mana di sini ada dua pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1, panjang AB itu 6. Kalau AB 6, maka AC juga 6, karena dia segitiganya di sini adalah sama kaki. Nah, sekarang perbandingan CD banding DB itu adalah 1:2. CD ini perbandingannya itu 1:2. Nah, berarti panjang AD bisa ditentukan tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena AD itu dia tidak tegak lurus pada sisi CB. Kalau AD tegak lurus pada sisi CB, dia baru bisa ditentukan dengan menggunakan rumus akar dari DC dikalikan dengan DB. Jadi AD itu dia bisa kita cari dengan mengalikan DC kali DB, di mana syaratnya AD-nya itu dia harus tegak lurus. Karena dia tidak tegak lurus, artinya AD itu tidak bisa ditentukan. Maka jawabannya adalah yang E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini ditanyakan yaitu berapa panjang BC. Nah, kita misalkan BC itu X, kemudian yang diketahui yaitu jika DC 20, DC di sini 20. Nah, sekarang berarti ini kita menggunakan konsep dari kesebangunan, di mana diketahui bahwa ED itu sejajar dengan BC. Artinya sudut B dengan sudut E itu kan sama besar karena mereka itu sehadap. Kemudian sudut D sama sudut C kemudian sama besar. Nah, setelah itu kita bandingkan sisi-sisi yang sebanding. Sisi-sisi yang sebanding itu yang mana? Yang sudutnya itu sama besar. Yaitu kalau saya tuliskan BC, dia maka bandingannya sama sisi ED. Maka saya tuliskan di sini BC banding ED, dia sama dengan BA banding EA, kemudian terakhir CA banding DA. Nah, sekarang ada dua buah pernyataan bahwa AE itu dia sama dengan 9. Nah, kalau pernyataan satu saja, kalau diketahui AE 9, dia kan tidak cukup untuk menentukan panjang dari BC. Karena minimal itu ada dua buah sisi yang diketahui. Nah, berarti sekarang harus diketahui juga panjang BE. Kalau panjang BE diketahui kan di sini jadinya 15, di sini 15, sehingga karena ini siku-siku, ini bisa menggunakan Pitagoras. 15, 9 berarti di sini itu 12. Sehingga pernyataan 1 dan 2 itu bisa digunakan untuk menentukan panjang BC. Karena kita buktikan nanti itu BC per ED-nya berarti kan 15. Dia sama dengan CA. CA-nya berarti kan dia sama dengan 20 tambah 12 yaitu 32 dibanding DA. DA-nya itu 12. Berarti nanti BC-nya bisa kita tentukan. Sehingga jawabannya itu adalah pernyataan 1 dan pernyataan
dua bersama-sama. Jadi jawabannya yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Karena kalau satu pernyataan saja tadi tidak bisa menentukan salah satu sisinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3 di sini, berapakah panjang BD? Oke, kita tandai dulu BD-nya. Nah, BD itu ini nih. Oke. Sekarang ada dua buah pernyataan. Kita coba untuk pernyataan 1, apakah cukup? 1 itu diketahui bahwa AB itu dia sama dengan 3. Kalau hanya diketahui satu sisi berarti dia tidak cukup. Oke. Sekarang jika diketahui dua pernyataan, AC dia sama dengan 7, AC dia sama dengan 7. Maka kalau AC 7 kita bisa menentukan sisi BC menggunakan teorema Pythagoras, yaitu bahwa BC itu dia sama dengan akar dari nanti 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadinya ini adalah 49 dikurangi dengan 9. Jadinya akar 40. Nah, BC-nya itu adalah akar 40. Bisa nggak menentukan BD? Tidak bisa. Karena apa? Karena di sini setelah kita menentukan panjang BC-nya itu adalah akar 40 atau 2 akar 10, kita sederhanakan. Di sini hanya ada tanda DC itu sama panjangnya dengan AD. Berarti kan kita tidak bisa menentukan panjang BD karena tidak ada pernyataan lain yang mendukung. Kalau misalkan ada pernyataan yang ketiga, perbandingan CD banding DB itu 1:1, itu baru bisa. Artinya bahwa pernyataan 1 dan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan nomor 4, di sini disuruh menentukan berapakah nilai Z. Nilai Z ini berapa nih? Oke, sekarang kita akan coba pernyataan yang pertama dulu, yaitu diketahui bahwa Y itu sama dengan 70. Kalau diketahui Y sama dengan 70, kita kan bisa menentukan nilai X. Karena sudut Y sama sudut X itu adalah sudut bertolak belakang. Artinya karena mereka itu saling bertolak belakang, ini besarnya sama. Jadi X-nya itu sama dengan 70. Nah, sekarang perhatikan. Sudut Y itu kan diketahui nih 70. Hubungan antara Z sama Y itu bagaimana? Hubungan antara Z dan Y itu dia kan merupakan sudut dalam sepihak. Artinya karena mereka itu sudut dalam sepihak, ketika dijumlahkan dia besarnya harus 180. Berarti Z tambah Y dia dijumlahkan harus 180. Sedangkan diketahui bahwa Y-nya itu 70. Berarti kan kita bisa menentukan nilai dari Z, yaitu dia 180 dikurangi 70, yaitu 110. Artinya apa? Artinya pernyataan 1 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kalau pertanyaan 2 saja bagaimana? Kalau pernyataan 2 saja dia tidak cukup. Karena di pernyataan kedua itu hanya bilang bahwa X itu besarnya sama dengan Y, tapi nggak diketahui besar sudutnya berapa. Jadi jawabannya yaitu adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk soal nomor 5 di sini, berapakah nilai X jika di sini terdapat 2 pernyataan, 1 dan 2. Nah, jika pernyataan 1 misalkan hanya diketahui, misalkan di sini itu 4. Apakah cukup untuk menentukan nilai X? Tidak cukup. Oke. Sekarang misalkan B-nya diketahui. Misalkan di sini B-nya 5. Apakah cukup untuk menentukan nilai X? Tidak cukup. Karena kalau 4 dan 5 yang diketahui, dia hanya bisa menentukan sisi yang sebelah sini. Jadi ini misalkan 3. Jadi ketika ini sudah
ditentukan panjang sisinya, itu tetap tidak bisa menentukan panjang sisi X. Karena apa? Karena pada segitiga yang ini tidak ada perbandingannya. Misalkan di sini besar sudutnya sama, ataukah perbandingan sisi B dengan X-nya itu 2:1, dia tidak ada. Artinya bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita mengenai pengerjaan soal TPS UTBK. Semoga video kali ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih.